Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Acara ibadah Minggu ke-15 sesudah Trinitatis, tanggal 25 September 2022. Tema, ibadah disertai rasa cukup. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1-2. Pujilah jiwaku. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 3. Jika aku ikut Tuhan.
mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini, yaitu dari hukum Taurat kelima dan artinya. Begini bunyinya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1-3, banyak benar. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 755 ayat 1, Kasih Setiamu. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca secara bergantian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Marilah kita bersama-sama. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 738A ayat 1 dan 3, Dekat kepadamu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2 dengan firman-Mu sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita. Karena hari ini, di minggu ke-15 sesudah Trinitatis ini, Tuhan akan memberi kita makanan rohani dari firman-Nya yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu nyanyian sekolah minggu yang mengatakan apa yang dicari orang, uang, bukan Tuhan Yesus. Rupanya itulah yang terjadi juga di jemaat dan di masyarakat di Efesus. Alamat surat ini yang dilayani oleh Timotius.
Mereka sudah jatuh ke dalam roh materialisme yang luar biasa, yaitu cinta uang, gila harta. Para guru-guru pengajar sesat telah menggunakan ibadah sebagai ladang uang untuk menumpuk harta. Karena itulah Paulus mendesak Timotius dengan mengatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Dan itulah juga seruan firman Tuhan hari ini bagi kita. Tetapi mungkin muncul pertanyaan di benak kita. Apakah dengan nats ini kita dilarang menjadi kaya? Kita dilarang untuk memiliki uang yang banyak? Saudaraku, sama sekali tidak. Karena Abraham, juga Ayub, juga Daud, juga Salomo adalah kekasih-kekasih Tuhan yang kaya raya, bahkan yang terkaya di zamannya. Karena itu semua orang percaya harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi kaya, tetapi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip imannya sebagai seorang Kristen. Pemahaman bahwa menjadi miskin akan membuat kita lebih kudus dan masuk ke sorga adalah pemahaman yang tidak benar. Menjadi miskin bukanlah jaminan kesalehan, dan menjadi kaya bukanlah dosa. Kekayaan bukan dosa. Uang dan harta sendiri tidaklah jahat, tetapi uang dan harta itu sendiri bersifat netral. Tetapi yang dilarang, saudaraku, adalah sikap cinta uang yang gila harta, yang menjadikan uang dan harta menjadi tujuan hidupnya, menjadi jaminan masa depannya, dan menjadi Allahnya. Nanti kita baca di Lukas 12 ayat 15 hingga 21. Mereka inilah yang membuat uang menjadi segala-galanya. Dan cinta uang inilah yang membawa mereka menjadi mangsa si iblis. Itulah yang kita sebut dengan moneisme, dari kata money, uang, yang sudah menjadi agama baru di zaman ini, yang memperilah uang. Uang telah menjadi ukuran kesuksesan dan kebahagiaan hidup bagi banyak orang. Sehingga banyak orang sekarang menganut paham yang mengatakan, siapa yang tidak memiliki apa-apa adalah tidak apa-apa. Tetapi siapa memiliki apa-apa, dialah yang apa-apa. Who has nothing, he is nothing. But the more you have, the more you are. Itu paham yang dianut banyak orang sekarang. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat ingin menjadi kaya, sehingga melupakan yang lain-lain itu. Mereka melupakan kesehatannya, keluarganya, terutama mereka melupakan Tuhan. Dan mereka inilah yang mau menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya, yang mengabaikan norma-norma moral dan etika. Bahkan tidak jarang mereka ini tega membunuh, mencabut nyawa orang lain demi uang itu. Selanjutnya, saudaraku, firman ini mengatakan, cinta uang atau gila harta itulah yang membuat orang jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 9 hingga ayat 10. Tetapi ingat, saudaraku, bukan uangnya, bukan hartanya itu sendiri yang salah atau yang jahat. Bukan sama sekali. Karena ada yang mengatakan, uang adalah hamba yang baik bila kita menguasainya, menjadi tuannya.
Tetapi uang bisa menjadi tuan yang kejam bila kita yang dikuasainya, atau bila dia kita perbuat menjadi Tuhan kita. Dan inilah sikap inilah yang membuat orang menjadi tamak, menjadi rakus dan cinta uang. Pepatah Batak mengatakan bahwa uang itu habang somar habong, mangicir somar pat, ibanado na uburju, alai ibanado na jumukat. Uang itu bisa terbang walaupun tidak punya sayap, bisa berlari kencang dan berkelit walaupun dia tidak punya kaki. Uang itulah yang paling baik, tetapi dia jugalah yang paling jahat. Orang Tionghoa juga punya pepatah, tidak ada tembok besi yang tidak dapat ditembus oleh peluru besi. Yang mereka maksud adalah uang. Dan seorang pendeta HKBP, Bapak PM Sihombing almarhum, pernah menuliskan, senapan bisa tidak meletus bila disumpal dengan uang. Palu hakim juga bisa tidak diketukkan karena disumpali dengan uang. Cinta uang membuat orang hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan menganggap orang lain itu sebagai alat pencari harta baginya. Mari kita coba lihat para koruptor itu. Atau kita lihat para pengusaha yang memberi upah yang sangat kecil bagi buruhnya, sementara dia meraup untung yang sangat besar. Lihat itu para pengedar narkoba yang mau membiarkan orang mati demi dia meraup uang bagi dirinya. Lihat itu para pelaku dengan investasi bodong itu. Juga orang-orang yang mau menjual diri. Juga seperti yang marak sekarang dengan judi online, dengan pinjaman online dan lain-lain. Mereka ini mau melakukan segala cara asalkan mereka memperoleh uang. Itulah sekilas potret roh materialisme yang luar biasa yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang. Dan hal ini, saudaraku, perlu menjadi perhatian kita para orang tua sekarang ini. Saya membaca sebuah hasil survei yang dirilis pada bulan Maret tahun 2014 yang lalu di New York. Di kalangan pemuda, dikatakan bahwa di kalangan pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun diadakan survei, dan hasilnya ternyata 88% dari pemuda itu membuat tujuan hidupnya adalah untuk menjadi kaya raya. Sangat ironis sekali karena hanya 10% saja dari pemuda itu yang ingin hidup lebih baik dan menjadi orang yang lebih spiritual. Kita harus memberi perhatian untuk itu. Namun saudaraku, walaupun orang yang cinta uang ini dan memiliki banyak uang ini, mereka punya segala-galanya, tetapi sebenarnya mereka inilah orang yang paling miskin. Bapak John D. Rockefeller Jr. pernah mengatakan begini, orang yang paling miskin yang saya ketahui adalah orang yang tidak punya apa-apa kecuali uang. Maksudnya mereka ini sangat kaya dalam hal uang, tetapi mereka sangat miskin dalam hal moral. Karena mereka tidak memiliki moral, tidak memiliki peri kemanusiaan, tidak punya belas kasihan, tidak punya hati nurani. Lihat itu saudaraku, yang disebut sekarang orang-orang yang disebut sebagai crazy rich. Duitnya banyak, tetapi mereka mendapatkannya karena menipu investornya, yang justru adalah orang-orang yang tidak punya duit banyak. Lihat, masih ada orang kaya yang menilep uang arisan dengan arisan bodong dari anggota-anggotanya yang adalah orang miskin. Masih ada orang yang kaya yang menilep uang jemaah yang akan naik haji, yang naik umrah. Bayangkan, dan anehnya saudaraku,
Lihat sikap masyarakat kita. Bila kita jujur, tidak jarang kita jauh lebih hormat kepada orang-orang kaya seperti itu. Mereka kaya tetapi mereka sombong, mereka adalah penipu dan mereka tidak berpendidikan. Tetapi kita sering lebih hormat kepada mereka ketimbang kepada orang jujur tetapi hidup dengan sederhana. Saudaraku, banyak orang yang merasa bahwa segala sesuatu dapat dilakukannya dan kebahagiaan dapat diraihnya bila mereka sudah memiliki banyak uang dan banyak harta. Tetapi benarkah demikian, saudaraku? Pasti kita sudah pernah mendengarkan kata-kata berikut ini. Uang bukanlah segala-galanya. Uang dapat membeli kesenangan, tetapi bukan kebahagiaan. Uang dapat membeli rumah, tetapi bukan sebuah rumah tangga. Uang dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Uang dapat membeli makanan yang mahal, tetapi bukan selera makan. Uang dapat membeli teman atau kawan, tetapi bukan sahabat. Uang dapat membeli asuransi, tetapi bukan keamanan. Uang dapat membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Uang dapat membeli perhiasan, tetapi bukan kecantikan. Uang bisa membeli cincin emas, tetapi bukan cinta. Uang dapat membeli buku, tetapi bukan hikmat. Uang dapat membeli gelar kesarjanaan, tetapi bukan kepandaian. Uang dapat membangun gereja mewah, tetapi bukan sorga. Uang dapat membeli jabatan, tetapi bukan prestasi. Uang dapat membeli banyak hal, tetapi bukan semua hal. Uang dapat membeli salib, tetapi bukan pengampunan. Dan ada lagi yang membuat kita miris. Sangat sering terjadi. Mereka yang cinta uang ini justru tidak punya kesempatan untuk menikmatinya. Itu kita baca di kitab Pengkhotbah pasal 5 dan Pengkhotbah pasal 6 yang mengatakan bahwa banyak orang yang memiliki banyak harta dan kenikmatan dunia lainnya, tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Bahkan orang lain yang menikmatinya. Coba lihat, banyak miliarder tetapi hanya bisa sarapan dengan hanya beberapa tetes kopi atau mungkin hanya 1 sendok sereal atau sedikit telur. Ironis bukan? Dia bisa membeli segala-galanya, tetapi dia hanya makan sesedikit itu. Mengapa mereka tidak bisa menikmatinya? Mungkin karena sumbernya yang tidak benar. Sehingga terjadilah seperti kata Pemeo yang mengatakan, uang setan dimakan hantu. Atau mungkin karena uang hasil kejahatan yang tidak halal yang membuat pemiliknya selalu ketakutan sehingga dia tidak bisa menikmatinya. Bahkan keadaan itu menjerumuskan mereka ke dalam penjara yang membuat dia dan seluruh keluarganya menjadi malu. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan Tuhan melalui Amsal 10 ayat 22 yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahinya. Atau mungkin juga mengapa mereka tidak bisa menikmatinya, mungkin karena yang kedua, yaitu karena mereka tidak memiliki rasa cukup. Mereka tidak memiliki rasa cukup karena mereka tidak tahu mengucap syukur. Sehingga karena ingin lagi mereka terus mencari dan mencari karena ingin lebih lagi. Akhirnya saudaraku, dia capek mencari tanpa pernah menikmati apa yang dia kumpulkan itu. Karena itu saudaraku, siapa di antara kita yang sudah memiliki kekayaan atau siapa di antara kita yang ingin menjadi kaya, ingatlah hal ini.
ada hal yang lebih penting dari sekedar memiliki kekayaan, yaitu bagaimana menikmati kekayaan tersebut. Karena di ayat 17 dikatakan, Tuhan memberi segala-galanya itu kepada kita untuk kita nikmati, untuk membuat kita bersuka cita dan bahagia. Itu tertulis di Pengkhotbah 5 ayat 17. Saudaraku, hidup bukan hanya sekedar untuk dijalani, melainkan juga untuk dinikmati. Ingatlah, kita lahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dan ketika kita check out, meninggalkan dunia ini, juga kita tidak akan membawa apa-apa. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita selama di dunia ini adalah untuk kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Tetapi nikmatilah itu di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Dengan cara itulah maka kekayaan, maka harta itu menjadi berkat bagi kita. Lalu sekarang saudaraku, bagaimanakah sikap kita terhadap uang agar kita tidak menjadi orang yang cinta uang, yang gila harta itu? Pertama, janganlah cinta uang, tetapi jadilah cinta Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai kita, sehingga Tuhan mau memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa. Karena itulah Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, dahulukan Yesus. Jadikan dia yang utama dan yang terutama dalam hidupmu, maka yang lain-lain akan dicukupkannya untuk kita. Dan ketika kita cukup, itulah rasa nikmat yang luar biasa. Yang kedua, seperti ayat 6 dan dikatakan di ayat 6 dan ayat 8 juga di Ibrani pasal 13 ayat 5. Mari milikilah rasa cukup. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari saudaraku, cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Karena rasa cukup adalah harta dan kenikmatan yang tertinggi. Filsuf Aristoteles pernah mengatakan, happiness belongs to the self-sufficient. Kebahagiaan dimiliki oleh orang yang berpuas diri. Dan yang menentukan cukup itu bukanlah harta, bukanlah uang itu. Tetapi yang menentukan cukup itu adalah diri kita sendiri. Dan rasa cukup itu sendiri akan kita peroleh. Kita akan memiliki rasa cukup bila kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur atas apa yang kita miliki. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 20. Dan sikap yang ketiga yang saudaraku adalah carilah uang dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu juga dikatakan di ayat 17. Bila sumbernya dari jalan Allah, maka tidak ada susah payah yang berikut kepada harta kita itu. Dan keempat, mari gunakanlah hartamu untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita baca di ayat 18 dan 19 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Firman ini mengajak kita saudaraku agar menggunakan seluruh harta yang kita miliki itu untuk berbuat baik,
sehingga kita menjadi kaya dalam kebajikan dengan suka memberi, suka berbagi. Seperti Zakheus, orang kaya yang setelah menerima Yesus, dia mau menggunakan hartanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Gunakan hartamu untuk membangun kebajikanmu. Gunakan hartamu untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami dengan roh-Mu agar jangan ada di antara kami yang gila atau cinta uang. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, yang mau menggunakan segala pemberian-Mu untuk kami nikmati dalam rasa syukur dan rasa cukup, serta menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya, bila kami mendahulukan mencari kerajaan-Mu dan kehendak-Mu, pasti Tuhan akan melimpahi kami dengan berkat jasmani dan rohani, dan pasti mencukupkan segala yang kami butuhkan. Ya Bapa di sorga, berkatilah pekerjaan kami, juga keluarga, juga studi dan seluruh pelayanan kami. Kami mohon berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Pulihkanlah kesehatan mereka. Kami mohon berilah jodoh bagi anak-anak kami yang sudah waktunya untuk menikah. Dan lancarkanlah segala rencana anak-anak kami yang berencana akan menikah. Dan kami memohon juga berilah kelahiran anak bagi keluarga yang sudah lama menunggu. Berilah pekerjaan juga bagi mereka yang sedang mencarinya. Dan berilah keberhasilan atas seluruh pekerjaan dan aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, hiburkanlah mereka yang bersedih. Kuatkanlah para korban bencana. Kuatkanlah mereka yang sedang mengalami pergumulan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar tetap kokoh dalam persatuan dalam keberagaman dan semakin sejahtera. Berkati jugalah para hamba-Mu ya Tuhan. Berilah mereka hikmat dan kekuatan-Mu agar mereka semakin bertenaga, semakin bersemangat memberitakan Injil-Mu dan melayani para domba-domba-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Saudaraku, sekarang mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 541 ayat 2 dan ayat 3 sambil kita mengumpulkan persembahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.